Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana lihadza linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadhani so'an min tamrin atau so'an min syairin ala kulli muslimin. Sahabat sepenas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada detik ini masih bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan dan dedikasi beliau sampai saat ini kita masih bisa menikmati semua ragam ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Sahabat sepenas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab seputar tentang zakat fitrah atau biasa keseharian kita zakat fitri. Dalam kutipan yang ditulis pada buku himpunan putusan Majelis Tarjih disebutkan bahwasanya idza gorobat syamsu akhir Ramadhana fakana laka sa'atun zakatul fitri so'an min ta'amika ila sholati duhratan li saumika wa tu'matan lil masakin. Bahwasanya pada himpunan Majelis Tarjih disebutkan idza gharabat syamsa, apabila telah tenggelam matahari akhir Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, fakana laka, maka jika ada di antara kamu saatun, diberi keluasan atau diberi kelapangan suatu rezeki, fa'abdi, maka keluarkanlah, maka tunaikanlah zakatul fitri, zakat fitrah, so'an, satu so', to'amika, pada makanan kamu atau kebutuhan pokok kamu, atau makanan keseharian kamu, atau makanan yang ada di daerah atau di negara kamu, makanan pokok di daerah kamu. To'amika minas sholati, sebelum sholat, sebelum qabla sholati, sebelum sholat, duhratal lisaumika, untuk mensucikan atau untuk membersihkan puasa kamu, watu matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena zakat fitrah termasuk zakat yang akan membantu kita dalam membersihkan atau mensucikan apa-apa yang telah kita lakukan ketika sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa. Apa itu kita melaksanakan, apa itu kita pada waktu berpuasa, ilal lagwi, kita melakukan perkataan-perkataan yang mana perkataan-perkataan itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat.
warrofasi, atau perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan kotor itu seperti kita miso, perkataan yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah itu seperti barangkali kita pernah pada waktu kita berpuasa tidak sengaja ngerasani teman kita. Itulah kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita yang senantiasa tidak terlepas dari yang namanya perbuatan-perbuatan tersebut. Minto amika, dan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Karena apa? Karena sejatinya pada waktu kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita melihat sanak saudara kita, tetangga kita, bahwasanya mereka sudah berbahagia, sudah tidak kesusahan. Dengan apa? Dengan meminta-minta, atau bahkan ada yang sampai pada waktu sudah memasuki Idul Fitri, ada saudara kita yang masih kekurangan bahan kebutuhan makanan, sehingga beliau masih merasakan kesusahan, kelaparan, dan lain sebagainya. Sahabat sepenas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli muslimin, atau zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sogiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuwadda qabla khurujin nasi ila sholati, muttafaqun alaih. Bahwasanya dalam hadis ini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Ibnu Umar beserta bapaknya. Qala, bahwasanya Ibnu Umar berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitrah so'an, dari satu so', min tamrin, dari kurma, au syairin, atau dari gandum, alal abdi, atas hamba, wal hurri, atau orang yang merdeka, wal zakari, dari laki-laki, wal unsa, dan dari perempuan, minas sogiri, dari anak kecil, minal kabiri, dan orang-orang dewasa, minal muslimina, dari orang-orang muslim, wa amara biha, dan Nabi telah memerintahkan kepada mereka semua. Mereka semua itu siapa? Ya tadi, mulai dari hamba sahaya, hamba itu budak, orang merdeka itu budak yang sudah ditebus atau dimerdekakan. Wal zakari, dari jenis laki-laki, wal unsa, dan jenis perempuan, minas sogiri, dari anak-anak. Anak-anak itu bisa jadi ketika ada seorang ibu melahirkan, dan pada saat ibu tersebut melahirkan pas di malam takbiran, maka ibu tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang telah dilahirkan. Atau wal kabiri, dan orang dewasa, minal muslimina, dari golongan orang-orang muslim. Ini yang disebut wa amarobia. Wa amarobia antuwadda
qabla al-khuruji nasi ila sholati. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat qabla khuruji nasi, sebelum manusia keluar ila sholati, dari melaksanakan sholat Idul Fitri. Wa fi hadisil ukhra, atau dari hadis yang lain, saya mengambil hadis tersebut dari kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin aw so'an min tamrin aw so'an min syairin aw so'an min zabibin, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin aw so'an min aqatin. Dari hadis tersebut, wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nu'tiha, bahwasanya kebiasaan, kunna pelada nu'tiha, kebiasaan fi zamanin nabiyyi, kebiasaan yang dikeluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, so'an min to'amin. Nah, ini beda redaksi dengan hadis yang awal tadi. Di sini redaksinya ditambah so'an min to'amin. So'an min to'amin ini maksudnya so'an, satu so' min to'amin, dari makanan. Makanan yang dimaksud di sini adalah makanan sesuai kebutuhan pokok yang ada di suatu daerah. Jadi kalau dulu pada waktu zaman Rasulullah SAW, mungkin keadaan di sana dengan keadaan di Indonesia itu sangat berbeda. Ketika di sana Rasulullah SAW makanan pokoknya berupa kurma dan gandum, maka belum tentu kurma dan gandum tersebut ada di Indonesia. Jadi redaksi hadis ini lebih dijelaskan bahwasanya so'an min to'amin, so'an satu so' min to'amin, dari makanan pokok. Makanan pokok di sini disebutkan bahwasanya makanan pokok sesuai yang ada di suatu daerah atau negara. Awso'an min tamrin, atau satu sok kurma, awso'an min syairin, atau satu sok gandum, awso'an min jabibin, atau satu sok jabibin itu anggur kering. Anggur kering kalau bahasa sekarang itu lebih pada ke kismis, kayak semacam kismis. Muttafaqun, wis nyepakati alaihi ing atase hadis. Jadi muttafaqun alaihi ini dua perawi hadis, yaitu Bukhari sama Muslim. Jadi jadikan satu menjadi muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya awso'an min aqatin. Awso'an min aqatin ini atau bisa mengeluarkan zakat pada zaman Rasulullah itu kebiasaannya yang dipakai untuk zakat fitri itu akotin itu susu kering. Susu kering ibarat sekarang itu kayak seperti keju. Ya, keju tapi bukan ricis, ya, keju. Yang biasanya ada yang suka ricis ini. Itu keju. Baik. Jadi sesuai dengan jumhur ulama, bahwasanya zakat fitrah itu dikeluarkan menggunakan bahan pokok, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dan kondisi di suatu daerah atau di suatu wilayah atau di suatu negara.
Dulu ketika kita kalau memahami hadis tersebut secara tekstual, mungkin kita tidak akan pernah bisa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena mungkin di sini, di Indonesia, itu tidak ada kurma, tidak ada gandum. Dan belum tentu masyarakat kita kebanyakan suka dengan kurma dan suka dengan gandum. Jadi menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu disesuaikan dengan makanan pokok di suatu negara atau di suatu daerah. Contoh misal di Indonesia, kebiasaan masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Nasi itu sebelum jadi nasi mulanya adalah beras. Jadi yang perlu dikeluarkan masyarakat Indonesia zakatnya ada disetarakan apa? Dengan beras. Lantas bagaimana perhitungannya dengan satu sok tersebut? Ulama mengatakan bahwasanya satu sok itu setara dengan 4 mud. 1 mud itu setara dengan 0,4 kilogram atau setara dengan 400 gram. Jika satu sok sama dengan 4 mud dan 1 mud sama dengan 0,4 kilogram, maka ketemunya sama dengan 0,4 dikali 4. 0,4 kilogram dikali 4. 4 apa? 4 mud. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 2,4 kilogram. Atau ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya satu sok itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya sama dengan 0,8 kilogram atau 800 gram. Ya, tinggal ngalikan saja. 800 gram dikali 4 mud, kurang lebih sekitar 3,2 kilogram. Ya, sekitar itu satu sok pada hitungan pengeluaran zakat fitrah. Baik, cukup sekian untuk pembahasan tentang zakat fitrah. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mungkin itu datanya dari saya. Jika ada kelebihan, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi berlabuh bersama Budinda, pulang berlabuh memakai baju merah. Kalau kita orang berada, jangan lupa bayar zakat fitrah. Cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.